Ibu Bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius, bab 28 ayat 8 sampai 15. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga malam Yesus ke kota, dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Kebenaran tentang kebangkitan Tuhan tidak bisa dipungkiri. Yesus sendiri pernah mengatakan kepada para muridnya bahwa anak manusia harus mengalami penderitaan, kesengsaraan, wafat, dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Jika sabda Yesus ini sungguh-sungguh dihidupi dan dipahami oleh para muridnya, maka mereka tidak perlu mengalami kecemasan, ketakutan tentang peristiwa yang dialami oleh Yesus Sang Guru. Penginjil Matius menggambarkan bagaimana perempuan-perempuan yang sedang berada di dalam situasi ketakutan dan sukacita yang besar. Mereka pergi ke kubur, kembali dari kubur, lalu menyampaikan kepada para murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit. Pengalaman perjumpaan antara para perempuan dengan Yesus, di mana Tuhan menyampaikan dan menyapa mereka, "Salam bagimu." Mendengar kata-kata Tuhan ini, mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea." Ini pewartaan, seruan yang disampaikan oleh Yesus kepada para perempuan supaya menyampaikan kebenaran tentang kebangkitan itu kepada para murid, dan Tuhan menanti mereka di Galilea. Galilea menjadi tanda, simbol keseharian hidup manusia, hidup para murid yang berada bersama dengan Tuhan selagi mereka mewartakan kabar baik, berjalan bersama dengan Tuhan. Galilea adalah
keseharian hidup manusia. Di sana manusia mengalami suka, duka, kegembiraan, kebahagiaan. Kebangkitan Tuhan hendak memberikan semangat baru kepada para murid untuk hidup di dalam kebaikan dan kebenaran. Penginjil Matius tidak hanya menggambarkan soal perjumpaan perempuan-perempuan dengan Tuhan Yesus, tetapi juga ia menggambarkan bagaimana para imam kepala mau bersekongkol dengan para serdadu, serta memberi uang sebagai jaminan supaya mereka tidak mengatakan kebenaran tentang kebangkitan. Meskipun mereka disogok dengan sejumlah uang, tetapi kebenaran tentang kebangkitan Tuhan tidak bisa ditutup-tutupi. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, pengalaman perjumpaan para perempuan dengan Yesus yang menyapa mereka, "Salam bagimu," dan "Jangan takut," juga menjadi bagian dari peneguhan iman kita. Tuhan selalu menyapa kita di dalam setiap situasi kehidupan kita. Ia memberikan kekuatan kepada kita supaya tidak takut untuk berhadapan dengan realitas kehidupan yang kita alami setiap hari. Bila kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Tuhan yang bangkit dengan mulia, di mana ia mengalahkan kegelapan, dosa, dan maut, maka kita akan berjalan bersama dia di dalam terang kehidupan yang ia anugerahkan kepada kita. Selamat Paskah, salam bagimu semua. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.